Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Ardenisa dengan NIM 06831182227012. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan akuntansi dan perusahaan. Namun sebelum itu, mari kita mengenal akuntansi terlebih dahulu. Akuntansi merupakan suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di dalam bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Atau secara singkatnya, akuntansi merupakan seni mencatat, menggolongkan, mengelompokkan, dan mengikhtisarkan seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan untuk dibuat sebagai laporan keuangan. Baiklah, untuk hubungan akuntansi dan perusahaan sendiri, yang pertama yaitu peran akuntansi sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan. Kembali lagi ke konsep awal, yaitu akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan suatu transaksi untuk dibuat menjadi laporan keuangan, sehingga akuntansi sendiri menyediakan laporan keuangan untuk memudahkan para karyawan mengawasi kondisi perusahaannya, apakah perusahaan tersebut mengalami defisit atau profit. Yang kedua yaitu peran akuntansi sebagai pengendali keuangan. Seperti yang kita tahu, dengan akuntansi kita dapat melihat bagaimana keadaan suatu perusahaan tersebut, apakah mengalami keuntungan dan kerugian. Kemudian, dengan akuntansi kita dapat melihat apakah klien membayar suatu transaksi dengan tepat waktu atau tidak. Secara tidak langsung, akuntansi sendiri sudah menjadi alat pengontrol keuangan di suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu peran akuntansi untuk membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya laporan keuangan atau informasi mengenai keuangan, maka stakeholder atau pengambil saham dapat dengan mudah mengambil keputusan. Apabila suatu perusahaan mengalami kerugian, maka stakeholder dengan mudah mengambil keputusan atau tindakan untuk suatu perusahaan tersebut. Kemudian, tanpa laporan keuangan atau informasi mengenai keuangan suatu perusahaan, maka stakeholder sulit untuk melakukan investasi. Karena di saat kita ingin melakukan investasi, yang akan kita lihat pertama kali yaitu informasi mengenai keuangan suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat juga peran akuntansi yang berhubungan dengan pihak ketiga. Dapat kita lihat dari poin pertama, kedua, dan ketiga tadi bahwa akuntansi tidak hanya berhubungan dengan internal suatu perusahaan, melainkan eksternal juga. Akuntansi dapat menjadi jembatan pengambilan keputusan para vendor untuk melakukan investasi dalam perusahaan tersebut dengan laporan keuangan yang sudah mereka lihat. Kemudian, dengan akuntansi dapat memutuskan harga produk tersebut apakah sudah masuk akal atau belum. Baiklah, sedikit tambahan yaitu beberapa pentingnya akuntansi terhadap suatu perusahaan. Yang pertama, menjadi dasar pertimbangan bisnis. Yang kedua, memudahkan perusahaan untuk melihat stok barang atau pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan tersebut. Kemudian, menunjukkan data laba rugi dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu menjelaskan kemana alokasi dana yang masuk ataupun keluar dari suatu perusahaan selama satu periode. Kemudian, akuntansi dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, penggunaan informasi akuntansi dalam bisnis. Selanjutnya adalah proses akuntansi. Proses akuntansi adalah serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan perusahaan. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi transaksi. Transaksi keuangan yang terjadi diidentifikasi. Ini biasanya berupa pembelian, penjualan, penerimaan, atau kegiatan keuangan lainnya. Yang kedua, analisis transaksi. Transaksi yang diidentifikasi dianalisis untuk memahami dampaknya pada entitas. Ini termasuk menentukan akun-akun yang terlibat dan jumlah yang terlibat. Yang ketiga, mencatat transaksi. Informasi transaksi dicatat dalam jurnal umum. Setiap transaksi dicatat dengan rincian seperti tanggal, deskripsi, akun yang terlibat, dan jumlah yang terlibat. Yang keempat, posting ke buku besar. Data dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar, di mana transaksi diklasifikasikan ke dalam akun-akun yang sesuai seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Yang kelima, penyesuaian akun akuntansi. Penyesuaian dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa catatan keuangan mencerminkan kondisi aktual entitas. Contohnya termasuk penyesuaian untuk penyusutan aset, pendapatan yang belum tercatat, atau beban yang belum dicatat. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan berdasarkan data dari
buku besar dan penyesuaian akuntansi, laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketujuh, jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup ini kamu buat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Yang kedelapan, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Tahap ini bersifat opsional. Isi dari neraca saldo yang dibuat di sini hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja. Yang kesembilan, jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi tertentu yang akan terjadi berulang kali pada periode berikutnya. Nah, itu saja proses dari tahapan akuntansi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha ada 4. Yang pertama BUMN ada 3 badan usaha, BUMS ada 4 badan usaha, yang ketiga BUMD, yang keempat koperasi. Yang pertama BUMN atau badan usaha milik negara. Berjan atau perusahaan jawatan. Berjan merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Berjan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Hal tersebut dilakukan tanpa mengabaikan poin-poin esensi, efektivitas ekonomi serta pelayanan yang baik. Saat ini, BUMN tidak memiliki perjan. Tidak ada badan usaha yang bisa digolongkan perjan karena badan-badan usaha yang sebelumnya sudah dialihkan menjadi badan hukum ataupun badan usaha. Contoh-contoh perjan yang telah berganti bentuk, yang pertama ada perjan kereta api menjadi persero kereta api, yang kedua perjan pegadaian yang sempat menjadi perum kini telah beralih bentuk lagi menjadi persero, yang ketiga perjan rumah sakit anak dan bersalin harapan kita, perjan rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, perjan rumah sakit Dr. Karyadi, perjan rumah sakit Dr. Muhammad Jamil, dan perjan rumah sakit Dr. Muhammad Husin berubah status menjadi badan layanan umum. Yang keempat ada perjan Radio Republik Indonesia dan perjan Televisi Republik Indonesia menjadi lembaga penyiaran publik. Selanjutnya persero atau perusahaan perseroan, sebuah perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas. Pendirian persero bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang memiliki nilai jual lebih tetapi tetap memiliki kualitas yang baik. Umumnya persero bergerak di bidang produksi dan bertujuan mencari keuntungan. Contoh PT Telkom, PT Bank Mandiri, dan PT Pos Indonesia. Ciri-ciri persero antara lain badan hukum perdata berbentuk PT, hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata, dipimpin oleh seorang direksi, pemerintah berperan sebagai pemegang saham, sebagian atau seluruh modal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, bertujuan memupuk keuntungan, tidak memiliki fasilitas negara, pegawai berstatus pegawai perusahaan swasta. Selanjutnya, perum atau perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. Perum merupakan dan memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Perum berfungsi sebagai penyelenggara usaha untuk kemanfaatan umum dengan barang dan atau jasa berkualitas tapi harga tetap terjangkau oleh masyarakat umum. Hal tersebut tetap diolah dengan sistem perusahaan yang baik. Contohnya perum pegadaian, perum pelayaran, dan lain-lain. Ciri perusahaan umum adalah berbadan hukum, hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata, seluruh modal milik pemerintah dari kekayaan yang dipisahkan, bergerak di bidang jasa vital, bertujuan melayani kepentingan umum, dibolehkan memupuk keuntungan, dipimpin oleh seorang direksi, pegawai berstatus pegawai perusahaan negara, mempunyai nama, kekayaan, dan kebebasan mendiri, laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah. Nah, kemudian BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. BUMS memiliki dua jenis antara lain badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri, sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia. Bagian dari BUMS yang pertama
Commanditaire Venture atau CV. CV merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya yang memiliki tanggung jawab terbatas. CV dibagi menjadi dua jenis, yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Sekutu aktif adalah sekutu yang mengelola suatu perusahaan sekaligus memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal tetapi tidak ikut campur dalam hal pengelolaan perusahaan. Bisa dikatakan bahwa sekutu pasif hanya berperan dalam memberikan modal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Amrina Rosyada tadi. Selanjutnya itu B, perusahaan perseorangan atau PO. PO merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya PO memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana. Nah, perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki atau dikelola dan dipimpin oleh individu, sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Untuk kelebihannya, yang pertama mudah dikelola, yang kedua bebas bergerak, yang ketiga hanya pemilik yang berhak memperoleh keuntungan usaha, selanjutnya itu rendah pajak. Lalu rahasia perusahaan hanya diketahui pemilik, biaya organisasi rendah, dan keputusan diambil dengan cepat dan pimpinan lebih termotivasi jika keuntungan yang diperoleh itu besar. Sementara untuk kekurangannya adalah tanggung jawab pimpinan tidak terbatas, modal terbatas, tidak terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan, terbatasnya kecakapan pimpinan, dan kerugian ditanggung sendiri. Selanjutnya itu C, firma atau FA. Firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lain atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa firma memiliki minimal anggota itu 2 orang. Anggota tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan modal sesuai yang tertera pada akta pendirian firma. Nah, apabila bangkrut, semua anggota bertanggung jawab hingga modal pun ikut dipertanggungkan. Untuk kelebihannya, yang pertama itu kebutuhan modal mudah terpenuhi, yang kedua pengelolaan perusahaan dapat dibagi, resiko ditanggung bersama, lalu keputusan diambil bersama dan mampu mencari kredit dari bank. Nah, untuk kekurangannya itu sering terjadi perselisihan, pembagian laba dan rugi diatur dalam perjanjian, keputusan tidak bisa diambil dengan cepat. Jika salah satu anggota mundur atau meninggal, perusahaan akan bubar. Anggota lain akan terseret ketika ada anggota yang bertindak di luar ketentuan. Oke, selanjutnya D itu perseroan terbatas atau PT. PT ini merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya. Untuk kelebihannya itu tanggung jawab terbatas, kebutuhan modal mudah dipenuhi, terjaminnya kelangsungan hidup usaha, dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit, kepemimpinan, efisien, dan nasib buruh dan karyawan diperhatikan. Dan untuk kekurangannya itu kurangnya perhatian persero terhadap PT, besarnya biaya dalam PT, terus terdapat kesulitan memimpin PT. Usaha yang selanjutnya itu ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Nah, untuk bentuk lainnya dari badan usaha adalah
badan usaha milik daerah ini tadi atau BUMD. Jika dilihat dari namanya, pemilik modal BUMD adalah pemerintah daerah. BUMD ini bergerak di bidang umum dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Tujuan didirikan perusahaan daerah yaitu mencari keuntungan, di mana keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Sebagai contoh yang termasuk perusahaan daerah yakni PDAM atau perusahaan daerah air minum. Selanjutnya itu ada koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Nah, koperasi merupakan sebuah badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Nah, koperasi bisa didirikan secara perorangan atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi serta kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Nah, untuk fungsi koperasi sendiri diantaranya membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial bisa terwujud. Koperasi mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat. Berfungsi memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi pondasinya. Berfungsi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik lewat usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya ada badan usaha perusahaan. Di Indonesia, perusahaan ada yang terdaftar dan ada juga perusahaan yang tidak terdaftar. Bagi perusahaan yang terdaftar, maka perusahaan itu akan memiliki badan usaha untuk perusahaan. Berikut ini ada beberapa badan usaha perusahaan antara lain. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan usaha yang termasuk ke dalam badan hukum. Ini berarti perusahaan terbatas bisa memiliki kewajiban atau hutang dan kekayaan sendiri. Untuk mendirikan sebuah PT dibutuhkan paling sedikit 2 orang dan diwajibkan memiliki akta notaris sebelum kemudian mendaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kemitraan Hukum dan HAM. Yang kedua ada perusahaan negara. Perusahaan negara merupakan jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, baik itu sebagian kecil, seluruhnya, atau sebagian besarnya. Perusahaan yang mempunyai modal baik sebagian kecil atau seluruhnya merupakan kekayaan atau harta negara yang telah dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang ketiga ada persero. Jenis perusahaan yang satu ini hampir sama dengan perusahaan terbatas, tetapi sebagian sahamnya dikuasai oleh negara. Namun, persero tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Status pegawai untuk perusahaan persero juga merupakan pegawai swasta. Yang keempat ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan jenis perusahaan yang dibangun oleh 2 orang atau lebih, yang dimana para anggotanya memiliki tingkat kewajiban yang berbeda-beda antara satu sama lain. Persekutuan komanditer biasanya terdiri dari 2 orang yang memiliki peran sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan pihak yang mengurus segala kepentingan atas manajemen usaha perusahaan komanditer, sedangkan sekutu pasif merupakan pihak yang hanya menyetorkan modal saja. Ada koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha bersama yang dibentuk dari persekutuan orang. Koperasi merupakan jenis perusahaan yang didirikan dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan kesejahteraan para anggotanya. Yang keenam ada perusahaan perseorangan. Merupakan jenis perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 orang perusahaan. Perusahaan ini melakukan segala sesuatu usahanya sendiri, atau dengan kata lain mengurus segala kegiatan produksi, pemasaran, urusan keuangan, dan kegiatan usaha lainnya seorang diri.
Ketujuh, ada persekutuan firma, merupakan jenis perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah perusahaan di bawah satu nama yang sama. Masing-masing anggota dalam firma ini memiliki tanggung jawab yang sama. Mengelola perusahaan, persekutuan firma terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu firma umum, firma terbatas, firma dagang, dan firma jasa. Yang terakhir ada persekutuan perdata, merupakan jenis perusahaan yang didirikan dengan dasar perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melibatkan diri dan memasukkan sesuatu dengan tujuan untuk membentuk keuntungan bersama. Persekutuan perdata adalah bentuk umum dari firma dan persekutuan komanditer. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan antara perusahaan dan akuntansi. Perusahaan dan akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantungan, di mana akuntansi dapat dikatakan sebagai bahasa bisnis yang membantu perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan perusahaan. Ada beberapa poin penting antara keterkaitan perusahaan dan akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi menyediakan informasi keuangan yang akurat, di mana akuntansi ini membantu perusahaan dalam mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi keuangan secara akurat dan terpercaya, sehingga informasi keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu membantu perencanaan dan pengendalian uang. Akuntansi menyediakan data analisis keuangan yang membantu perusahaan dalam merencanakan, mengendalikan aktivitas keuangannya. Hal ini meliputi penyusunan anggaran, pemantauan kinerja keuangan, dan identifikasi peluang dan risiko keuangan. Yang ketiga itu ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Akuntansi memberikan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, investor, dan kreditor. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dan mata pemangku kepentingan. Yang keempat yaitu mendukung kepatuhan terhadap peraturan. Akuntansi membantu perusahaan dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaporan keuangan dan pajak. Hal ini penting untuk menghindari denda dan sanksi hukum dari perusahaan. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Akuntansi ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area yang tidak efisien dan boros dalam penggunaan sumber daya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya. Terdapat jenis-jenis akuntansi yang digunakan perusahaan. Perusahaan umumnya menggunakan beberapa jenis akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan. Yang pertama yaitu ada akuntansi keuangan yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, pihak eksternal ini yaitu seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Dan yang kedua itu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan internal oleh manajemen. Yang ketiga itu ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini untuk mengukur dan menganalisis biaya produksi dan operasi. Dan kemudian yang terakhir itu ada akuntansi pajak untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi akuntansi merupakan alat yang penting bagi perusahaan untuk mengelola keuangannya secara efektif dan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dengan menerapkan praktik akuntansi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi operasionalnya, serta membangun kepercayaan. Terima kasih sudah menyaksikan.